Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Firman Tuhan yang menyapa kita dalam ibadah minggu pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Wahyu pasal 12. Mulai dari ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Saya akan membacakan firman Tuhan. Mari kita ikuti pembacaan firman-Nya. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawanya mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai surga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikian firman Tuhan. Saudara jemaat Tuhan, kita telah menjalani 8 minggu berdiam serta beribadah di rumah karena COVID-19. Tentu kita merasa berbagai kerinduan di dalam hati kita masing-masing. Kita merasa rindu beribadah di gereja bersama keluarga dan teman-teman kita. Kita merasa rindu suasana kantor kita atau pekerjaan kita. Anak-anak kita rindu belajar di sekolahnya. Dan banyak juga kerinduan yang kita rasakan. Kita juga mengalami pergumulan secara ekonomi. Kita juga mengalami pergumulan secara sosial akibat wabah COVID-19 ini. Namun yakinlah, bersama Tuhan kita dapat melaluinya semuanya. Sebagai orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus dan beriman kepadanya, marilah kita mematuhi anjuran pemerintah untuk memutuskan rantai penyebaran virus COVID-19, yaitu dengan menjalankan protokol kesehatan, mematuhi aturan PSBB, stay at home, beribadah di rumah, hindari kerumunan, jaga kesehatan dan pola makan, jaga jarak, memakai masker apabila keluar rumah, rajin cuci tangan, dan lain sebagainya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, saya teringat dengan nyanyian anak sekolah minggu. Saya akan menyanyikannya. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan,
dengan mengandalkan kekuatan Tuhan Yesus, yakinlah badai pasti berlalu. Wabah virus COVID-19 ini akan berakhir dari muka bumi ini, dan kita akan memperoleh keselamatan karena Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Ada amin? Saudara-saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kitab Wahyu mengungkapkan penglihatan Yohanes sewaktu dia dibuang ke Pulau Patmos pada zaman Kekaisaran Domitianus. Dalam penglihatannya, Yohanes menyaksikan perang antara iblis yang disebut di dalam ayat 7, yaitu naga dan malaikat Tuhan. Tetapi saudara-saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dalam perikop kita kitab Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai 12 ini dikatakan bahwa setelah iblis dikalahkan, dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat yang telah jatuh, maka terdengarlah suara yang nyaring dari surga. Suara tersebut berkata bahwa sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan perintah Allah kita dan kekuasaan Dia yang mengurapinya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Kristus telah menang. Kristus telah mengalahkan iblis. Keselamatan, kekuasaan, kerajaan Allah, dan kuasa pemerintahan Kristus telah nyata hidup di dalam kehidupan kita. Dalam Wahyu pasal 12 ayat 10 dikatakan bahwa iblis telah menerus mendakwa saudara-saudara kita di hadapan Allah Bapa. Akan tetapi melalui kematian, melalui kebangkitan Yesus Kristus, maka Yesus memproklamirkan kemenangannya atas maut. Itulah sebabnya saudara-saudara jemaat Tuhan, dikatakan dalam firman Tuhan bahwa iblis telah dikalahkan dengan dua senjata. Satu adalah darah anak domba yang menebus dosa kita manusia. Yang kedua dikatakan oleh perkataan kesaksian-kesaksiannya. Yang pertama tadi darah anak domba. Kita tahu, sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, sudah percaya dengan pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita, untuk menebus kita. Sama seperti darah domba di masa perjanjian lama, sebagai penebus dosa atas kesalahan bangsa Israel. Maka juga di dalam perjanjian baru, darah anak domba Allah yang tercurah untuk menebus dosa seluruh umat manusia. Iblis tentu telah dikalahkan oleh kuasa darah anak domba Allah tersebut. Saudara jemaat Tuhan yang kedua, dikatakan tadi oleh perkataan kesaksian mereka. Terkait dengan ayat 11, yaitu kesaksian hidup yang benar di mata orang-orang yang tidak lagi mengasihi nyawanya sendiri. Ayat 11. Kita melihat saudara jemaat Tuhan, teladan dalam jemaat mula-mula yang mengalami aniaya dan penderitaan yang begitu hebat. Mereka tidak hanya mati demi iman kepada Yesus Kristus, tapi mereka dianiaya secara fisik dan psikis. Mereka dipukul, mereka ditelanjangi, harta mereka dirampas, kewarganegaraan mereka dicabut, anak-anak mereka dibunuh di depan mata mereka sendiri, disiksa secara kejam, dikuliti, dibakar hidup-hidup. Apakah dalam penderitaan atau aniaya tersebut mereka kemudian menyampaikan kesaksian bahwa Tuhan itu baik dan menjawab doa mereka? Ia membuat mujizat dan melepaskan dari penderitaan. Hidup saya selalu nyaman karena atas berkat-Nya saya membeli banyak barang. Saudara-saudara jemaat Tuhan, tentu tidak seperti itu kesaksian mereka. Kesaksian mereka adalah kesaksian yang nyata.
bahwa ketika mulut mereka sudah tidak sanggup berkata-kata lagi, ketika dalam saat-saat terakhir menjelang kematian mereka akibat tebasan pedang, digantung di kayu salib, akibat kobaran api, atau akibat binatang buas yang akan mencabik-cabik mereka, mereka tidak takut. Mereka tidak menyangkal iman mereka kepada Yesus Kristus. Mereka justru bernyanyi, menyanyikan pujian kepada Allah. Beberapa dari antara mereka justru mengucapkan kata-kata berkat dan mengampuni orang yang membunuh mereka. Itulah kesaksian yang seharusnya kita pegang dalam kehidupan kita. Mereka hidup dengan benar dalam kesucian hidup dan tetap percaya kepada Allah sekalipun mereka menderita dianiaya di tengah-tengah kehidupannya. Sangat berbeda dengan kebanyakan orang. Doa yang diucapkan orang Kristen di masa-masa kini, di mana mereka menuntut Allah supaya menjawab doa mereka dengan berkata bahwa Allah itu baik dan kebaikan Allah hanya diukur dari doa-doa yang dijawab. Dan sebagian besar isi doanya hanyalah pemuasan keinginan dan hawa nafsu, seperti ingin dapat uang banyak, ingin dapat istri cantik, ingin segera naik jabatan atau pangkat, ingin memiliki rumah atau mobil yang baru dan bagus, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Saudaraku, ketika anak Allah menang atas kuasa iblis, maka iblis dilemparkan ke bumi. Iblis pun tahu bahwa waktunya telah singkat. Tentu iblis ingin dapat menyesatkan sebanyak-banyaknya orang supaya mereka melawan Allah dan kerajaan Allah. Tidak heran iblis mencoba menyesatkan banyak orang percaya di waktu singkat. Itu tadi ayat 12. Penyesatan bisa datang melalui aniaya atau penderitaan, atau dengan harapan orang percaya akan murtad karena penderitaan itu. Ada juga dengan godaan dosa. Banyak orang, ada orang yang korupsi, ada orang yang berzina, ada orang yang mencuri, ada orang yang membunuh. Dan bahkan dengan godaan harta dan kenikmatan dunia, sehingga mereka merasa masih berstatus sebagai orang percaya, tetapi hati mereka sudah terikat dengan dunia ini. Saudara-saudaraku yang kasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, ingatlah bahwa Tuhan Yesus sudah menang. Tetapi kemenangan kita baru akan terlihat ketika kita mengakhiri hidup kita nantinya. Apakah kita sudah memilih apa yang benar di dalam hidup kita dan menjauhi apa yang salah? Apakah sepanjang hidup kita kehendak Allah sudah kita lakukan dengan sempurna atau seturut dengan firman Tuhan? Ketika Tuhan memerintah kita untuk menjadi saksi sampai ke ujung bumi, itu berarti bahwa di mana kita berada, kita harus tetap menjadi saksi Tuhan yang benar. Sehingga setiap orang yang lain melihat kehidupan kita akan mempermuliakan nama Allah. Kita menjadi saluran damai sejahtera. Berjuanglah supaya kuasa kemenangan Tuhan Yesus juga dapat kita kenakan di dalam setiap kehidupan kita. Hingga saat nantinya kita didapati sebagai pribadi yang layak masuk dalam kerajaan Allah. Saudara-saudaraku yang kasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, firman-Nya pada hari ini, dalam minggu ini menyapa kita di tengah-tengah kesulitan dan penderitaan karena pandemi COVID-19 ini. Mungkin setiap zaman memang memiliki perbedaan atau pertarungannya sendiri. Namun seperti Kristen abad pertama, ketika pun harus berani melihat kemenangan di masa depan, Allah berjuang bersama kita, bersama seluruh masyarakat dan pemerintah di dunia ini agar pandemi ini segera berlalu. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, nama minggu kita adalah kantate. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Mari kita nyanyikan keselamatan.
kekuatan, dan kasih Tuhan Yesus yang memampukan kita untuk taat mengikuti anjuran pemerintah dan para tugas medis dalam melawan COVID-19 ini. Kita nyanyikan nyanyian kepercayaan kita bahwa kuasa darah anak domba akan memberkati kita dan menyembuhkan kita dan kawan-kawan kita yang terinfeksi COVID-19. Ingatlah buku ND HKBP 117 yang diciptakan oleh Martin Luther. Gok begu portivion nanaing mangmolgak kita. Dang tung mabiar hita ay komonang do hita bahinon ni tuhata. Ino nagabityo bota. Alani, mari kita saling menghormati, saling menghargai, saling menopang, dan saling mendoakan. Dan di sana kuasa Tuhan akan selalu memberkati kita. Kiranya kita dimampukan untuk menyanyikan kemenangan itu. Tuhan Yesus memberkati kita.